Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, izinkan saya untuk menyampaikan bahan presentasi kaitannya dengan hukum kependudukan sebagai tugas UAS mata kuliah hukum kependudukan dan keimigrasian. Baik, kita langsung saja kaitannya dengan hukum kependudukan. Kita mulai dari keadaan penduduk di Indonesia, baik menyangkut jumlah penduduk di Indonesia, perkembangan penduduk di Indonesia, persebaran penduduk, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kemudian komposisi penduduk, serta kualitas penduduk di Indonesia. Yang pertama kaitannya dengan jumlah penduduk. Jadi berdasarkan data Worldometers, Indonesia saat ini atau di tahun sebelumnya 2024, jadi Indonesia memiliki penduduk 284.304.625 jiwa Selasa 12 November 2024, atau sekitar 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Jadi Tiongkok itu punya penduduk 1,42 miliar jiwa, kemudian diikuti oleh India 1,37 miliar jiwa, kemudian Amerika 328 juta jiwa. Jadi sebanyak 56% atau 150 juta jiwa dari penduduk Indonesia adalah masyarakat urban. Nah, jumlah penduduk di Indonesia terus tumbuh dari 261,1 jiwa pada 2016, itu meningkat pada tahun 2010 menjadi 237,6 juta jiwa. Di zaman Hindia Belanda, berdasarkan hasil sensus yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda tahun 1930, jumlah penduduk Nusantara itu adalah 60,7 juta jiwa. Dari hasil sensus tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu dengan jumlah yang cukup besar. Nah, kemudian sensus penduduk. Jadi terdapat dua macam ya. Jadi sensus itu ada sensus de facto, yaitu penghitungan atau pencacahan terhadap setiap penduduk yang berada di suatu wilayah ketika sensus dilaksanakan. Yang kedua adalah sensus de jure, yaitu penghitungan atau pencacahan terhadap penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah yang dilaksanakan sensus. Jadi penduduk yang hanya bertamu atau menumpang tidak ikut di data. Kemudian ada survei penduduk, jadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu. Jadi survei dilakukan meliputi survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, dan survei penduduk antar sensus yang disebut dengan SUPAS. Kemudian registrasi, itu proses kegiatan pemerintah yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan secara rutin. Nah, kemudian kaitannya dengan persebaran penduduk. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau, baik telah memiliki nama maupun belum. Nah, pulau-pulau itulah pada umumnya penduduk Indonesia berdomisili. Jadi di pulau-pulau itulah tempat tinggal penduduk masyarakat Indonesia. Berkembang dan bergaul, menjalin hubungan dan hidup bermasyarakat, berbangsa, sampai kemudian membangun sebuah negara. Jadi menurut data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun
2024. Jadi jumlah pulau di wilayah negara Republik Indonesia adalah sebanyak 17.504 buah. Sebanyak 7.870 diantaranya telah mempunyai nama, sedang 9.634 belum memiliki nama. Pulau-pulau tersebut juga ada didiami oleh penduduk yang ada dan ada yang tidak memiliki penduduk, yang terbagi di 38 provinsi. Rekapitulasi data pendudukan per provinsi dan jenis kelamin. Dari sekian provinsi, jadi khusus untuk Nusa Tenggara Barat, jumlah laki-lakinya itu di Nusa Tenggara Barat 2.583.007. Kemudian jumlah perempuannya 2.545.000. Jadi total 5.128.56. Jadi tingkat 10 lah. Nah, ternyata laki-laki di NTB itu lebih banyak dibandingkan perempuan. Ini apakah termasuk potensi poligami atau enggak ya? Kurang tahu lah. Kemudian terkait dengan kepadatan penduduk, berdasarkan data penduduk luas daratan luas daratan di tiap-tiap provinsi terjadi tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata. Sebagaimana diketahui, luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi, dan ini merupakan sepertiga dari luas wilayah Indonesia yang berjumlah kurang lebih 5.464.183 km persegi. Jadi 2/3 yang lainnya merupakan lautan, wilayah laut, yakni 3.544.743,9 km persegi. Jika dikaitkan dengan luas Pulau Jawa dan Madura, maka luas Pulau Jawa yang hanya 126.700 km persegi dan Madura 5,290 km persegi. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia nampaknya mengalami pasang surut. Pada awalnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi, yakni 2,31 dalam kurun waktu 1971-1980. Kemudian agak menurun menjadi 1,98 antara tahun 1980 sampai 1990 dan terus menurun hingga menjadi 1,40 dalam periode 2010 sampai dengan 2014 hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya intervensi pemerintah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. Komposisi penduduk. Pengertian komposisi penduduk adalah pengelompokan atau susunan penduduk suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Contoh, komposisi penduduk. Contoh komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, pendidikan, termasuk bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Jadi komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. 1. Penggunaan data dalam kebijakan berdasarkan usia. Contohnya adalah penggunaan data komposisi penduduk berdasarkan usia adalah dalam perencanaan program wajib belajar. Dengan mengamati dan menganalisis jumlah penduduk tiap-tiap kelompok usia, maka dapat diketahui berapa jumlah anak yang harus bersekolah, sarana dan usia prasarannya berapa, jumlah penduduk, tenaga pendidikan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Contoh berdasarkan usia produktif dan usia non produktif yaitu dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan mengetahui jumlah penduduk tiap tingkatan usia, maka dapat dirancang bentuk dan arah pembangunan. Apakah
akan dikembangkan pembangunan yang padat modal atau padat karya, dan seterusnya. Kemudian angka tergantungan atau dependensi rasio. Data komposisi penduduk berdasarkan usia dapat digunakan menghitung kebutuhan serta cadangan pangan nasional, seperti komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan non produktif dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan yang dikenal dengan dependensi rasio. Angka ini penting diketahui karena dapat memperkirakan beban tiap penduduk non produktif untuk menopang kebutuhan hidupnya. Jadi apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan penduduk dengan usia produktif 15 sampai 65 tahun, hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non produktif. Nah, ini kejadiannya kayak di Jepang ini ya. Jadi angkatan usia non produktifnya lebih banyak dibandingkan produktif, sehingga menjadi beban bagi anak usia produktif untuk menanggung beban hidup non produktif. Kemudian bonus demografi. Bonus demografis adalah keadaan di mana komposisi penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia kerja atau usia produktif cukup besar, sedang penduduk usia muda semakin sedikit dan penduduk usia lanjut lebih banyak. Bangsa Indonesia saat ini telah memasuki era bonus demografis. Bonus demografis yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2035. Pada masa ini menurut perhitungan matematis, penduduk usia produktif jumlahnya cukup besar dibanding usia non produktif. Penduduk usia produktif pada masa periode ini jumlahnya mencapai sekitar 70% atau mencapai 160 sampai 180 juta jiwa pada tahun 2020, sedang 30%-nya adalah penduduk yang tidak produktif. Bangsa Indonesia harus mampu menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan investasi. Pengelolaan bonus demografis yang tidak tepat akan menyebabkan masalah-masalah lain. Sebagai contoh misalnya, apabila kekurangan lapangan kerja, maka akan terjadi permasalahan pengangguran yang akan menjadi beban negara. Pertanyaannya sekarang, apakah bangsa Indonesia sudah mampu memanfaatkan bonus demografis sebagai modal pembangunan menuju Indonesia yang adil, makmur, serta sejahtera? 1. Penggunaan data kebijakan jenis kelamin. Perbandingan jenis kelamin dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk Indonesia. Kualitas penduduk. Jadi kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan. Tingkat pendapatan yang sering dijadikan ukuran kualitas kesejahteraan penduduk adalah tingkat pendapatan per kapita, personal income. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk yang negara tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat mempengaruhi sektor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan karena terganggu dengan permasalahan perekonomian suatu negara. Permasalahan penduduk di Indonesia itu kaitannya, 1, masalah demografis, 2, masalah non demografis bersifat kualitatif. Ini
ada data populasi yang sifatnya prediktif. Jadi Indonesia di tahun 2000 jumlahnya itu adalah 213.464 jiwa populasinya, kan akan meningkat di 2050 itu 313 juta 20.847. Jadi dari 213 juta di tahun 2000 akan meningkat menjadi 313. Permasalahan pendudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konflik benturan antar berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi massa lainnya, membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Selain itu, yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Kemudian adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan yang menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting, namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian dan penyedia sumber daya alam dan lain-lain. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapat perhatian yang sama demi keseimbangan alam. Jadi penting Indonesia nanti mengembangkan perencanaan pembangunan yang baik, yang berkesinambungan, yang memperhatikan elemen-elemen lingkungan. Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, kebutuhan akan bahan pokok dan lainnya. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. Di NTB, persoalan kita adalah soal kemiskinan. Nah, jadi mungkin penting penghasilan ini kemiskinan ini bukan soal tidak ada yang kita makan, tetapi soal bagaimana kita bisa menciptakan alternatif penghasilan. Jadi ya penting pendidikan, pelatihan ini bagaimana mendorong manusia-manusia produktif Indonesia ini menjadi inovatif dan kreatif sehingga dia tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Jadi ada alternatif lain sehingga kemiskinan itu bisa diatasi. Yang kedua, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam menentukan kebijakan semakin banyak orang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas umum dan terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KB dan kini ditangani oleh BKKBN. Nah, tujuannya adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah, baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan dan lain yang memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan umat manusia Indonesia. 3. Persebaran penduduk tidak merata. Ini juga menjadi satu masalah. Jadi kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk suatu wilayah dibanding dengan luas wilayahnya yang terhitung jiwa per kilometer kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survei penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang terpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintah, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah kependudukan. Jadi memang harus ada pemerataan kependudukan. Di Pulau Jawa persentasenya 58%, Pulau Sumatera 21%, Pulau Sulawesi 7%,
Kalimantan 6%, Bali Nusra 6%, Papua dan Maluku 3%. Ini memang sangat timpang ya persebaran penduduk kita. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk: satu, kesuburan tanah. Daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebagainya. Dua, iklim. Wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Tiga, topografi atau bentuk pemukiman. Permukaan tanah. Pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar. Kemudian sumber air. Selain itu ada perhubungan atau transportasi, kemudian fasilitas, dan juga pusat-pusat ekonomi. Masalah non-demografis bersifat kualitatif. 1. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terus digalakkan. Namun kembali lagi permasalahan itu tetap menjadi PR bagi penentuan kebijakan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kematian ibu dan bayi, gizi, termasuk harapan hidup masyarakat Indonesia. 2. Pendidikan yang rendah. Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari undang-undang yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 12 tahun, sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Ini juga jadi istilahnya masalah non-demografis yang bersifat kualitatif ya, terus bertambah. Kemudian ada lagi soal kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Kemudian ada lagi soal kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi namun tetap saja menjadi pengangguran. Ini menjadi beban. Ini potensi lahir menjadikan ODGJ ini, stres. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Jadi tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan. Nah, masalah non demografis bersifat kualitatif lainnya adalah banyaknya jumlah penduduk miskin. Jadi menurut PBB 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian selain kemiskinan, masalah lainnya adalah kesenjangan sosial menjadi terlihat jelas di Indonesia. Kaum konglomerat jadi penguasa, namun pemerintah diam saja dengan kemiskinan yang ada. Tidak mengherankan apabila negara Indonesia memiliki jumlah rakyat miskin yang cukup banyak. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan, macam-macam kebijakan yang dikeluarkan kaitannya dengan satu adalah kebijakan kependudukan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah ya menggalakkan berbagai macam program ya, termasuk keluarga berencana, pembatasan usia perkawinan, itu kan. Kemudian berdasarkan kebijakan pemerintah berdasarkan sifatnya biasanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan langsung dan tidak langsung. Yang melalui kebijakan langsung ini mempengaruhi 3 variabel utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Contohnya kebijakan langsung keluarga berencana. Kemudian kebijakan tidak langsung merupakan kebijakan yang bersifat perantara. Nah, contohnya memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan dari 6 tahun jadi 12 tahun, dari 12 tahun menjadi dari 6 tahun menjadi 9, 9 menjadi 12 dan seterusnya. Jadi menurut PBB, jadi kebijakan pendidikan diartikan sebagai langkah-langkah dan program yang membantu tercapainya tujuan ekonomi, sosial, demokrasi, dan tujuan-tujuan umum. Jadi
yaitu misalnya pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografi program keluarga berencana. Undang-Undang Nomor 52 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berencana menurut WHO 2003 tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk satu mendapatkan objek-objek tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapat kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran, hubungan dengan umur suami istri, menentukan jumlah anak dan keluarga. Kemudian program transmigrasi, program yang juga sangat populer dan sangat strategis dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama kaitannya dengan pemerataan. 58% di Pulau Jawa dan daerah-daerah lain yang masih kecil ini perlu dilakukan pemerataan melalui transmigrasi. Ada dua jenis program transmigrasi, yaitu wilayah pengiriman dan wilayah penerimaan. Wilayah penerima juga dikenal dengan istilah wilayah potensial transmigrasi (WPT) dan lokasi potensial (LPT). Wilayah potensial transmigrasi atau WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagaimana pengembangan pemukiman transmigrasi sesuai dengan RT RW. Transmigrasi umum atau TU adalah transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transmigrasi swakarya berbantuan TSB adalah transmigrasi yang biaya pelaksanaannya dibantu oleh pemerintah atau pihak lain bukan pemerintah. 3. Transmigran swakarsa mandiri TSM adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan badan. Adapun manfaat dari transmigrasi adalah satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan peluang daerah dengan potensinya yang belum banyak dimanfaatkan orang, merangsang pembangunan daerah baru, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembauran antar suku bangsa, solusi masalah pengangguran. Beberapa model kebijakan kependudukan di beberapa negara, misalnya negara-negara Asia Selatan, Tenggara dan Timur hampir semua mengikuti kebijakan anti natalis, dari Pakistan sampai Jepang dengan perkecualian Burma dan Vietnam. Semuanya menjalankan program KB. RRC bahkan sejaklah akhir-akhir ini mengusahakan keluarga dengan hanya satu anak setelah penduduk mendekati jumlah 1 miliar. Administrasi pendudukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa pendudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai konvensi perserikatan masyarakat dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membantu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama. Penyelenggaraan administrasi pendudukan ditujukan untuk memberikan keabsahan identitas, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan, kemudian informasi administrasi pendudukan. Sistem informasi administrasi pendudukan itu adalah sistem informasi administrasi pendudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, termasuk SIAP.
database. Oke, demikian materi ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.